Memang gelar tidak selalu menunjukkan kecerdasan seseorang. Bahkan selevel profesor ketika bicara bukan keahliannya, apalagi sudah tendensius, maka kacau balau dan kelihatan blow on. Seperti Musni Umar, profesor sosiologi yang ikut bicara politik di Rakyat Bersuara Terbaru. Narasinya hanya tendensius menarik-narik Jokowi ke semua persoalan. Ujung-ujungnya dia minta Jokowi diadili. Karena di logikanya yang katanya seorang profesor, semua kesalahan atau pelanggaran jajaran Menteri Jokowi pasti Jokowi terlibat. Jadi Jokowi harus diadili. Untung ada Ketua Umum Jokowi Mania Andi Aswan yang tidak kalah tegas mematahkan argumen sesat profesor ini. Tapi teman-teman pasti tidak heran, karena profesor ini ternyata bagian dari kelompok Habib Rizik. Dia pernah menjadi saksi ahli untuk membantu Habib Rizik dan Buniani. Bahkan dia masih membela Habib Rizik yang menurutnya seolah-olah dikriminalisasi Jokowi. Yang lebih aneh dia mengkritik tuntutan 17+8 dari rakyat. Menurutnya karena di tuntutan itu tidak ada mengadili Jokowi. Saya juga menampilkan pernyataan tegas politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago untuk mengskakmat pernyataan dari Profesor Abal-Abal ini. Yuk kita simak bersama. Dan orang yang nggak benar itu harus diadili. Dan maksudnya, itu perjuangan. Maksudnya Pak Jokowi harus diadili? Iyalah, itu tuntutan mahal. Kenapa? Tuntutan para penggiat sosial dan sebenarnya Indonesia, seluruh rakyat itu. Kenapa? Hanya kemarin ini, kenapa coba? Di dalam 17+8 itu tidak ada yang namanya adili Jokowi, Pak. Pertanyaannya kenapa bisa terjadi? Nanti Anda semua jawabnya. Artinya ada perjuangan yang murni, orang yang bersalah diduga bersalah, tidak diadili, kemudian mencari bubarkan DPR. Ini Prof Musni mengatakan bahwa adili Jokowi, adili Pak Jokowi. Apa salah Pak Jokowi menurut Prof Musni? Ini kan pernah memimpin. Coba, berapa orang yang dipenjara? Ini Buniani, saya jadi saksi ahli beliau di penjara, Pak. Ya. Ditahan. Apa salahnya nggak tahu. Saya ketemu dengan, saya saksi ahli Habib Rizik Syihab. Saya saksi ahli, saya tahu. Dia gara-gara datang dari Arab Saudi, kemudian lautan massa yang menerima beliau. Apa? Dia harus dicarikan apa kesalahannya, apapun harus masuk penjara dia. Sedang COVID waktu itu. Iya, itu contoh-contoh yang saya sampaikan. Belum lagi. Ada pemaksaan waktu itu. Iya. Banyak. Menurut Anda ini versi Anda ya? Iya. Oke. Itu versinya. Ini bukan versi saya. Oke. Saya pernah jadi saksi mereka, Pak. Sebentar. Itu versi? Iya. Itu bukan versi saya. Saya merekam dari apa yang saya karena saksi ahli. Sama juga saya saksi ahli dari Habib Rizik Syihab. Oke. Jadi Habib Rizik ditarget, Buniani ditarget pada zaman dan banyak pemerintahan lagi, Pak Jokowi dan banyak lagi. Banyak lagi. Ya. Lalu kaitannya ke Pak Jokowi untuk diadili apa? Dia kan presiden, Pak. Masa orang misalnya ambil contoh. Apa Anda masuk di akal orang korupsi itu tidak ada kaitannya dengan atas, Pak? Nggak mungkin seorang menteri melakukan kejahatan tanpa ada kaitannya dengan atas. Buat apa Anda dipilih menjadi presiden? Anda tidak bisa mengawal anak buah, tidak bisa menertibkan negara ini. Karena itu contohnya. Dan Jokowi saya katakan, kalau diadili belum tentu orang bersalah, Pak. Memangnya orang diadili itu sudah pasti bersalah? Belum tentu. Nantilah pengadilannya akan menentukan orang ini benar, ini salah dan lain sebagainya. Tapi kan CCRP sudah mengatakan di dunia ini Jokowi masuk bagian dari itu, Pak. Posisi RP. Iya, jadi itu ya. Inilah ya, profesor tapi juga nggak ngerti hukum dan nggak ngerti tentang birokrasi. Pak, apakah semua hukum, Pak, itu harus ditanggung oleh presiden? Ketika presiden mempunyai pembantu-pembantunya secara teknis bertanggung jawab di atas kementerian, kemudian melakukan kesalahan, melangkai dengan sumpah jabatan dia, haruskah presiden disalahkan? Pertanyaan saya begitu. Pertanyaan saya yang kedua, ya, kalau Anda saksi ahli pada saat itu kan ada COVID, ya, kan kita ada undang-undang masalah itu tentang COVID itu tidak boleh ada berkumpul, ya kan? Apakah juga Pak Jokowi yang bersalah untuk itu? Kan ada jajarannya juga yang bertugas untuk itu. Dia tidak akan menyentuh aspek hukum. Coba kita lihat. Apakah dia menyentuh aspek hukum? Tidak. Dan Anda katakan adili Jokowi. Siapa yang mengadili Jokowi? Apa salahnya Jokowi? Dan Anda yang mengatasnamakan rakyat. Rakyat siapa yang Anda atasnamakan? Pertanyaan saya kan simpel untuk itu. Ya kan? Karena Anda ini seorang profesor
profesor, bos. Ya, Saya ingin mestinya Anda tahu juga bagaimana sih kriteria dari birokrasi. Ya, jadi gini. Ini luar biasa. Dah. Karena perkataan Anda itu tidak mencerminkan sebagai Anda seorang akademis. Jadi gini, kalau ada kesalahan anak buah, siapa yang disalahkan? Kan atasan dong, komandan. Anak buah itu pasti melaksanakan sesuatu karena perintah dari atas. Bagaimana lebih yang perintah dari atas ya? Kalau ini memang katakan begini, presiden adalah konseptor. Pelaksana teknis siapa? Pelaksana teknis itu adalah menteri. Menteri itu mempunyai dirjen-dirjen, mempunyai direktur-direktur. Mereka lah batas untuk itu. Ya, kecuali memang perintahnya oleh presiden itu adalah melakukan korupsi. Apa perintahnya? Kan tidak ada konsep yang dibuat. Ada, katakan dulu namanya GBHN, PJMN. Itulah seperti sebab, itu yang dilakukan. Itulah sebabnya. Jangan disamaratakan bahwa semuanya itu adalah salahnya presiden. Kucing ketabrak pun salahnya Jokowi. Ya, itulah sebabnya karena kesalahan begitu masif di tingkat bawah itu, Pak Jokowi sepatutnya dibawa ke pengadilan untuk diperiksa. Ini lagi Anda salah lagi, ini memprovok seperti itu. Bukan. Kalau kita mau bicara itu, apakah dia bersalah Anda atau tidak? harus bisa bicara secara hukum. Di mana kesalahannya? Tunjukkan, laporkan ke KPK, biar KPK yang bisa memproses. KPK sudah melaporkan itu, sudah dilaporkan. Kalau dilaporkan KPK, KPK tidak menemukan, tidak ada bukti yang tepat. Tidak ada bukti. Apakah harus dipaksa KPK untuk melakukan itu? KPK itu independen, Pak. Bapak ingat nggak? KPK independen. Pak Harto memimpin Indonesia 32 tahun. Pak Harto 32 tahun dengan sistem yang sistemnya otoriter. Kita ini dipilih oleh rakyat secara langsung. Pak Harto itu sampai diadili, tapi pengadilan tidak berlanjut karena sakit. Kan orang diadili itu belum tentu dia bersalah. Disitulah dia mempertanggungjawab. Ini terjadi korupsi, ini terjadi pembunuhan, ada kilometer 50 pembunuhan, ini ada kanjuruhan pembunuhan, ini macam-macam semua kejahatan terjadi, korupsi merajalela di mana-mana. Saya tidak bertanggung jawab. Nanti kan hakim memeriksa. Sekarang anak buah semua yang salah di penjara. Ini kalau pemerintahan bicara korupsi, apa ini? di mana? Korupsinya apa aja? Kalau kita lihat flashback ke belakang, tidak ada. Semua presiden pasti ada korupsi. Ada BLBI pada zamannya Ibu Mega, ya. Terus Senturi zamannya Pak SBY. Apalagi coba? Semuanya itu ada proses-proses seperti itu. Memang saya setuju pembenahan itu penting di dalam birokrasi kita, ya. Tapi kalau menuju kepada satu orang yang disalahkan, ya, sebagai penyebab permasalahan besar ini, saya katakan Anda keliru sebagai profesor. Bagaimana keliru? Keadaan Indonesia udah korupsi merajalela, demokrasi hancur. Coba bayangkan, kan ada undang-undang yang namanya KKN. Kan ada undang-undangnya, diciptakan di masa Pak Habibie. Tapi apa yang terjadi? Kan anaknya didorong untuk menjadi calon presiden, kemudian Anda kan presiden. tidak tahu prosesnya bagaimana. Proses itu itu panjang prosesnya. Kita akan lanjutkan nanti. Apakah ini bicara soal adil atau tidak? Pertama soal OCCRP. Ini masih harus kita luruskan. Karena ternyata masih ada yang tidak paham. Bahkan sekelas profesor seperti Musni Umar ini. OCCRP itu hanya melakukan polling yang kemudian nama Jokowi muncul. Karena dugaan kuat yang ikut polling itu kelompok pembenci Jokowi. OCCRP pun sudah memberikan klarifikasi bahwa tidak ada satu bukti pun bahwa Jokowi korupsi. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP memberikan klarifikasi seusai memasukkan nama Joko Widodo dalam daftar pemimpin terkorup 2024. OCCRP pun mengaku tak punya bukti Jokowi melakukan tindak pidana korupsi. OCCRP merilis klarifikasi itu dalam situsnya pada Jumat 3 Januari 2025. Dalam keterangannya, OCCRP mengaku memasukkan nama Jokowi sebagai tokoh terkorup karena menerima banyak kiriman email. OCCRP mengklaim tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan. Pasalnya daftar nama tersebut merupakan saran dari orang-orang di seluruh dunia, termasuk nama Jokowi yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup. OCCRP sebetulnya sudah menyatakan bahwa lembaga tersebut tidak memiliki bukti bahwa Joko Widodo terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa kepresidenannya. Media-media di Indonesia tetap membingkai
isu tersebut secara negatif. Jadi media di Indonesia melakukan framing negatif pada Jokowi. Apakah media-media di Indonesia sengaja memilih sudut pandang itu untuk meningkatkan traffic? Yang dinobatkan sebagai Person of the Year adalah pemimpin Suriah yang baru saja digulingkan, Bashar al-Assad. Tapi mereka tidak membuat investigasi tentang Jokowi. Lantas kenapa nama Jokowi disebut-sebut? Menurut dugaan saya, ini adalah rekayasa yang dikomandani gerakan anti-Jokowi di Indonesia. Mereka dengan sengaja men-spin laporan OCCRP yang asli, menuliskannya dalam bahasa Indonesia sehingga seolah-olah OCCRP menyebut Jokowi adalah pemimpin korup, dan lantas menyebarkannya kepada jaringan wartawan di Indonesia. Saya tidak ingin menuduh para wartawan dari Kompas, Tempo, dan lain-lain dengan sengaja menyebar kabar bohong ya. Saya duga mereka tertipu oleh penyebaran tulisan yang disebarkan oleh kaum anti-Jokowi tadi. Tapi supaya Anda nggak bingung, saya paparkan saja secara lengkap duduk perkaranya. Salah satu cara OCCRP menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin terkorup di dunia adalah dengan mengundang para pembaca dan wartawan di seluruh dunia untuk mencalonkan nama-nama yang layak disebut sebagai Person of the Year mereka. Siapapun bisa mengirimkan nama-nama yang dianggap pemimpin paling korup. Saya rasa OCCRP ini tidak ingin penentuan namanya ditentukan hanya oleh segelintir orang di Amsterdam. Karena itu, daripada nama-nama pemenang ditentukan oleh sekelompok anggota juri yang terbatas, mendingan daftar namanya dibuka untuk seluruh pembaca. Nanti setelah sudah terkumpul daftar nama terpilih, barulah itu dinilai oleh sebuah tim juri yang terdiri dari 6 orang ahli. Di dalam tim juri itu ada wartawan, ada aktivis, ada juga ilmuwan. Singkat cerita, pada 22 November OCCRP melalui akun X-nya meminta agar netizen mengirimkan nominasi nama pemimpin yang dianggap paling korup. Bukan hanya nama, netizen juga diminta menjelaskan kenapa orang itu dianggap paling korup. Batas akhir pengiriman 5 Desember. Ingat ya, OCCRP tidak menyatakan apa persyaratan netizen yang berhak mengirimkan nama calon pemimpin terkorupnya. OCCRP menyatakan yang berhak mengirimkan nama adalah publik, jurnalis, akademisi, pelaku bisnis, dan penegak hukum. Dengan kata lain, semua orang kan bisa masuk dalam kategori publik. Dalam formulir OCCRP tidak ada pertanyaan tentang profesi netizen yang mengirimkan nama nominator tersebut. Ternyata di Indonesia, ajakan OCCRP ini disambut gembira oleh kaum anti-Jokowi. Sejak 23 November tercatat postingan dari berbagai netizen di Indonesia yang mengajak sesama netizen lainnya untuk memasukkan nama Jokowi dalam polling online ini. Akun @pejabrut misalnya menulis, "Mari kita vote dan dorong Jokowi untuk memenangkan nominasi ini." Ada pula Tommy Shelby yang mengirimkan formulir isian OCCRP dengan pesan, "Luangkan waktumu untuk memberi nominasi kepada Mulyono." Hayat Targayan menulis, "Jokowi needs your vote now." Atau Partai Burung Galak yang berseru, "Ayo para cebong pecinta paduka yang nggak mulia Mulyono, dukunglah beliau menjadi nomor 1 di dunia." Postingan-postingan itu mengalir setiap hari. Banyak darinya yang disebar oleh para kawan-kawan netizen lainnya. Postingan akun Pejabrut di awal tadi dilihat hingga 8.300 kali dan diposting ulang sebanyak 61 kali. Gara-gara inilah nama Jokowi meningkat posisinya sebagai nominator pemimpin terkorup di dunia. Berapa angka akhir vote buat Jokowi saya tidak tahu. OCCRP tidak mengumumkan jumlah suara yang masuk. Tapi di dalam website mereka memang ada sebuah kolom kecil yang menyebut ada 5 nama pemimpin yang paling banyak dinominasikan sebagai pemimpin terkorup. Salah satunya adalah Jokowi. Yang memperoleh nominasi terbesar adalah Presiden Kenya William Ruto yang memperoleh 40.000 suara. Tapi suara dari netizen ini cuma jadi tahapan pertama penentuan pemimpin terkorup. Tim juri yang terdiri dari 6 ahli kemudian melakukan penilaian berdasarkan keahlian masing-masing. Ternyata pada akhirnya mereka menentukan bahwa yang paling pantas ditetapkan sebagai pemimpin terkorup adalah Bashar al-Assad, yang namanya sama sekali tidak tercatat dalam daftar nominasi dari netizen. Jadi hasil polling online dari netizen itu hanya diberlakukan sebagai masukan. Sementara yang menentukan Person of the Year versi OCCRP adalah tim juri. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Jokowi sama sekali tidak bisa dianggap sebagai salah seorang pemimpin terkorup menurut OCCRP. Yang menyebabkan nama Jokowi masuk dalam daftar nominasi adalah kelakuan para pembenci Jokowi yang memobilisasi netizen untuk mengirimkan nama nominasi. Sama sekali nggak objektif. Dan kita tentu tahulah bahwa platform X di Indonesia memang didominasi oleh kaum pembenci Jokowi. Wajarlah kalau dengan cepat seruan anti Jokowi itu disambut oleh netizen X. Saya duga ada ribuan, kalau bukan puluhan ribu suara yang menominasikan nama Jokowi sebagai presiden terkorup. Untunglah OCCRP punya tim juri independen yang objektif. Aksi anti Jokowi ini gagal total. Tapi nampaknya para pembenci Jokowi tetap tidak kehilangan akal. Mereka terus menggoreng tuduhan Jokowi pemimpin terkorup ini tanpa henti. Terkait tidak ada tuntutan adili Jokowi yang disuarakan rakyat. Karena pertama, tuntutan adili Jokowi itu hanya datang dari kelompok pembenci Jokowi. Teman-teman mungkin masih ingat,
Tuntutan adili Jokowi itu datang dari Refli Harun dan Roy Suryo CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, menyikapi perkembangan 1-2 hari ini soal demo besar-besaran, maka kami yang ada di sini bertemu. Ada Edi Mulyadi, ada Mas Roy Suryo, ada Faisal Assegaf, ada Maijen Sunarko, ada Dr. Tifa, ada Mary, ada saya, Refli Harun, ada Rizal Fadila, dan ada Rustam Effendi. Kami bersepakat untuk 3 hal. 1, bersepakat membentuk sekretariat bersama untuk memperjuangkan agenda ketiga. Yang kedua, kami mengundang konsolidasi tokoh-tokoh nasional ini dan juga nanti tokoh-tokoh yang ada di luar sana untuk menggugat, menyampaikan dan kemudian memperjuangkan agenda ketiga ini, yaitu adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Itu yang ingin kami sampaikan. Irma Suryani Caniago keras mengkritik para pembenci Jokowi seperti Refli Harun CS, dan Profesor Musni Umar bisa dimasukkan di antaranya. Menurutnya ada kebencian besar dari kelompok anti Jokowi yang seolah-olah menganggap Jokowi seperti virus yang harus dihabisi. Seperti ada dendam kesumat kepada Jokowi. Padahal Jokowi adalah presiden yang paling dicintai rakyat. Itu dibuktikan dengan approval ratingnya yang sangat tinggi selama 10 tahun menjadi presiden. Setelah dia menjadi rakyat biasa pun, rumahnya hingga saat ini selalu ramai dikunjungi masyarakat. Kalau menurut saya, demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Aduh, kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Ya, saya ini pernah juga loh ya. Saya pernah dipecat bahkan dari posisi saya di Pelindo. Pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cengeng, cemen. Itu yang kedua. Ntar dulu, sabarlah. Sabar. Lu ngomong aja gua perhatiin, gua diem, ya kan? Gua dalemin gitu, Fer. Nah, saya agak-agak risih sebenarnya ya. Kalau bicara soal Jokowi itu seolah-olah Jokowi itu virus yang harus dihabisin gitu. Iya. Saya heran gitu ya. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang itu karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang itu karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Dan jangan menghina juga presiden yang sudah banyak memberikan legacy kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini. Dan itu diakui oleh masyarakat. Sampai hari ini itu rumah Jokowi itu rame terus. Ya, dan itu nggak bisa dinafikan. Soal ada banyak kesalahan mungkin dari pembantunya, dari beliau sendiri. Nggak ada presiden yang semuanya benar. Trump itu apa nggak brengseknya luar biasa. Ya, sangat rasis terhadap Muslim. Banyak presiden-presiden kita juga nggak semuanya sempurna. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Gak ada yang sempurna. Soal pagar laut. Saya setuju dibongkar. Tapi kan pagar laut itu sudah ada dari sebelum 2014. Sudah ada sebelum 2014. Ada perdanya dari Tangerang, dari Bupati Tangerang. Iya. Nah, kenapa tidak ribut? Nah, ini saya ingin sampaikan juga, yang harus diributin itu Pemdanya. Karena otonomi daerah itu menyatakan bahwa Pemdanya yang harus bertanggung jawab. Enggak semuanya harus pemerintah pusat. Pemdanya yang ngaco. Ya Pemdanya yang harus dimintai pertanggungjawaban. Yang diberikan pemerintah Jokowi dilanjutkan oleh Presiden Prabowo.
Apa? Subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian ada yang namanya jamban sehat, ada yang namanya bedah rumah. Itu semua ada. Ada yang namanya BLK komunitas. Wah, banyak sekali yang diberikan pemerintah sebenarnya kepada rakyat. Mungkin kalian di sini semua nggak tahu itu. Saya tahu karena saya di bawah. Kalau ada banyak yang belum terselesaikan dari program pemerintah, itu bukan penipuan. Karena apa? Ada program jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, kemudian program prioritas. Nah, kalau ada program yang belum terselesaikan karena waktu, karena anggaran, itu bukan penipuan. Wah, presiden menipu. Buktinya program kerjanya yang ini belum selesai, yang ini belum selesai. Ya nggak bisa selesai juga kalau cuma 5 tahun. Kalau saya mengatakan Jokowi sampah, jangan tersinggung. Itu bahasa yang umum di media sosial. Kenapa sampah? Karena terlihat dalam pembentukan kabinet ini, ambisi Jokowi dan loyalisnya terus mempertahankan modus politik yang disebut melanjutkan. Sementara akal sehat publik dalam perbincangan di seluruh kanal media sosial melihat memang ada sampah di kabinet Prabowo. Saya beri contoh tadi, sampah lewat Menteri Kelautan. Dalam kasus pagar, pembongkaran pagar laut. Rakyat menyimpulkan hambatan, resistensi yang menghadang Prabowo, yaitu kelompok Jokowi, para loyalisnya. Saya masih melihat Bu Irma itu semangatnya Jokowi. Kalau dalam trias politik, peran DPR itu harus mengeluarkan data. Ada sebentar Bu Irma, izin saya berbicara. Misal, indikasi hambatan yang paling mengganggu Prabowo misal di bidang keamanan. Tadi kan itu sudah Anda sampaikan. Satu-satu. Kan Anda tanya sampah, kan saya harus tadi jelaskan sudah disampaikan. Sampah. Menurut saya gini, saya 1 menit Bu Irma, kalau jangan dipotong dulu Bu Irma. Kalau Anda bilang saya Jokowi banget, saya bilang pembenci Jokowi banget. Saya nggak mau masih di wilayah curhat. Nggak bisa itu juga. Saya bicara dalam nggak konstruksi. Boleh begitu, nggak bisa begitu dalam konstruksi Bos. kebijakan. Nggak bisa. Jadi kita itu harus fair, ya. Kalau bicara itu harus fair. Aja. Tadi Anda ngomong, saya diam. Setengah menit. Nah, ketika saya ngomong, ya bisa, sudah Pak, selesai. Bang Kami saya lanjut setengah menit dan saya berhenti. Bisa begitu. Saya mau membuktikan. Nggak bisa. Anda sudah nyampaikan itu tadi di depan. Apa yang menjadi Jangan beban Prabowo terus. yang disebut Jokowi? Jangan diulang-ulang terus. Saya mau lanjut ya. Anda Contohnya, hanya ingin mengadu domba antara Jokowi dan Pak Prabowo. Itu masalahnya. Bu Irma dengar sebentar, Bu Irma. Nggak bisa, saya nggak mau dengar saya karena Anda mengadu domba. Saya mau bicara sama Cukup Pak Karni, nggak bisa. Ya udah, dua. Boleh, orang lain lagi yang bicara. Tapi menurut saya, alasan Prof. Musni Umar, Buniyani, Habib Rizik, dan semua ex-FPI dan HTI membenci Jokowi hanya karena satu alasan. Karena Jokowilah satu-satunya presiden yang berani membubarkan kedua organisasi radikal yang ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Salah satu pentolan HTI yang aktif juga yaitu Ahmad Kosyinudin yang menjadi pengacara Roy Suryo CS. Jadi mereka memang masih memainkan agenda untuk terus menyerang Jokowi karena mereka sakit hati dibubarkan. Untuk membahas proposal khilafah, ajaran Islam yang agung yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia bahkan dunia. Ini lebih baik sekali kalau Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bisa menginisiasi agenda itu. Nanti Kiai Mikdad siap ya menjadi salah satu narasumber ya. Ustaz Ridwan juga siap ya. Insya Allah saya juga siap untuk menjadi salah satu narasumber kalau diadakan simposium nasional untuk membahas urgensi penegakan khilafah atau membahas proposal khilafah. Jadi kepada Profesor Musni Umar sebaiknya Anda insaf. Kasihan gelar dan nama besar Anda rusak karena masuk dalam kelompok pembenci Jokowi. Coba lihat narasi Anda, tidak punya dasar, hanya bermodal asumsi dan tendensius untuk menyerang Jokowi. Coba Anda berikan satu bukti saja kalau Jokowi terlibat korupsi. Nihil, tidak ada. Sekarang rakyat tidak bisa lagi dibodohi. Kami tidak gampang percaya dengan pernyataan doktor, profesor, pakar yang tampil di TV atau di medsos yang narasinya hanya bertujuan menyerang dan memfitnah. Ilmu kalian gadaikan hanya untuk memuaskan hawa nafsu menjatuhkan Jokowi. Kami tahu kalian sakit hati karena HTI dan FPI dibubarkan. Tapi harusnya sakit hati itu tidak boleh menutup mata hati dan nalar yang sehat. Ingat, ketika Jokowi semakin diserang, rakyat pendukungnya juga tidak segan-segan untuk pasang badan dan melawan. Salam kontra narasi.